Assalamualaikum, kembali lagi di Sidik Nuryaden Channel. Selamat pagi para penonton semua. Di kesempatan kali ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang banyak dan juga halal ya tentunya. Dan tidak lupa kepada para mekanik di seluruh Indonesia, saya ucapkan salam otomotif dari Sidik Nuryaden Channel. Nah, untuk tutorial kali ini kita belajar bersama ya para penonton semua tentang cara pengecekan di bagian pengapian motor Kawasaki KLX 150. Jadi untuk tutorial kali ini yaitu tentang cek pengapian Kawasaki KLX 150 yang hilang ya. Itu bisa diakibatkan karena barangkali di spool statornya yang lemah ataupun di CDI-nya yang mati, dan juga di switch on off-nya di dekat stang ya sebelah kanan itu ada on off-nya ya, switch on off-nya, barangkali kabel tersebut putus ya. Dan juga bisa diakibatkan karena di bagian kunci kontak yang mengalami putus. Dan sebelum ke tutorialnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan penonton dimanapun Anda berada. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Dan mohon kepada para penonton semua yang melihat video ini untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Semoga subscribe-nya para penonton memberikan kepada channel Sidik Nuryaden lebih baik lagi dalam menyampaikan tentang kerusakan di bidang sepeda otomotif, sepeda motor maksudnya. Oke, langsung aja para penonton semua, kita cek ya untuk pengapian motor Kawasaki KLX ini. Coba minta kameranya bang diperjelas lagi biar para penonton lebih enak melihat video ini. Nah, biar lebih jelas. Nah, ini adalah sambungan ya para penonton. Nah, ini sambungan maksudnya yang ini. Kita buka aja di sambungannya ya. Nah, ini kita lepas. Nah, di Kawasaki KLX, Suzuki Kawasaki KLX 150, di dalam spool ini ada keluaran 1 2 3 4 5 ya, 5 kabel. Nah, ini. Jadi di Kawasaki KLX ini ada keluaran 5 kabel. Oke. Saya akan jelaskan satu persatu dan cara pengecekannya seperti apa. Nah, untuk kabel ini, kabel hitam leres merah. Nah, ini gunanya adalah sebagai massa ya, massa spool jalan ya. Ini adalah massanya ataupun groundnya spool jalan. Jadi massa ini di bagian spool jalan ini ataupun spool stator ini mempunyai massa ya. Cara pengecekannya seperti apa ya, nanti kita akan cek. Kita gunakan lampu riting ya. Nah, kalau misalkan kita cek dengan menggunakan lampu riting, nah ini untuk di bagian massa ini tidak akan mengeluarkan percikan api ya para penonton semua. Jadi sekali lagi, untuk kabel warna hitam leres merah ini gunanya sebagai massa, dan di massanya spool jalan, massanya stator, dan di massa ini tidak mempunyai percikan api ya, tidak ada arusnya. Nah, untuk pengecekannya kita bisa menggunakan lampu riting. Kita cek dengan yang warna kuning. Nah, ini untuk warna kuning adalah sebagai arus ke penerangan ya, jalur ini, jalur kunci warna kuning ini sebagai arus ke penerangan
masuk ke regulator ya, ke kiprok. Ini posisinya kalau di kiprok di sebelah kiri bawah ya, di sebelah kiri bawah ya. Kalau di kiprok masuknya ke sebelah kiri bawah seperti itu. Jadi cara pengecekannya untuk kabel ini, kabel hitam leres merah sebagai massa, kita gunakan lampu riting seperti ini ya para penonton semua. Ini kita masukkan aja ke sini ya. Nah, ini soketnya kita masukkan aja. Ini dipastikan harus nyambung ya. Hitam leres merah satu kita masukkan. Terus yang satunya lagi kita coba ke spool lampu. Nah, ini ke penerangan ya. Jalur penerangannya semua ada di sini, jalur utama penerangan. Baik itu lampu depan, belakang, lampu riting dan sejenisnya ya. Nah, kemudian kita engkol ya para penonton semua di bagian sebelah kanan. Kalau misalkan ada arus dan lampu riting ini menyala, berarti di jalur massa kabel warna hitam leres merah dan warna merah sebagai ke penerangan lampu utama dan sejenisnya berarti normal ya. Di antara kabel 2 spool ini normal ya, tidak ada kendala. Oke, sekarang kita akan coba engkol. Ini tanpa kunci kotak di on kan ya para penonton semua. Kita coba engkol. Nah, jadi seperti itu cara pengecekannya. Berarti di jalur massa dan spool penerangan dari stator ataupun spool jalannya normal ya, tidak ada kendala. Nah, kemudian ada kabel warna putih. Nah, ini ya. Nah, kabel warna putih ini dari spool jalan itu berfungsi sebagai arus pengisian ya. Jadi kabel putih ini dari spool jalan berfungsi sebagai arus pengisian. Nah, biasanya kendala di motor ya, bukan motor Kawasaki KLX saja. Kendalanya itu ada di arus kabel putih seperti ini ya. Akan mengalami aki cepat drop ya, apabila di kabel pengisiannya itu kebakar ataupun gosong seperti itu, ataupun juga ada yang putus di kabel pengisian ini. Jadi fungsinya sekali lagi untuk kabel warna putih ini adalah sebagai ke pengisian. Ini masuk langsung ke ke regulator ataupun kiprok ya para penonton semua. Posisinya ada di sebelah kanan atas. Nah, jadi kabel warna putih ini dari spool stator gunanya sebagai pengisian aki. Ini langsung masuk ke regulator ataupun kiprok, posisinya ada di sebelah kanan atas. Nah, mungkin dapat dipahami ya para penonton semua. Terus cara pengecekannya sama seperti barusan. Ya. Ini kabel yang warna putih kita masukkan aja ke sini.
Terus yang satu kita tempel ke bodi ya, ke sini, ataupun ke kabel yang warna hitam leres merah tadi, yang ini sama aja. Ini kan gunanya sebagai massa juga ya. Ini adalah masanya spool yang tadi saya jelaskan. Ataupun kita tempel ke bodi motornya, misalkan ke sini ya. Terus kita engkol apakah ada arus atau tidak ya, untuk pengecekan di bagian spool pengisian yang kabel warna putih. Oke, kita cek ya, kita engkol. Apakah di kabel pengisiannya itu ada arus atau tidak ya, para penonton semua. Tidak ada kendala ya. Oke. Jadi seperti itu cara pengecekan di kabel warna putih ya, sebagai spool pengisian. Nah, untuk kendalanya biasa motor cepat drop ya di bagian akinya. Nah, jadi sudah 3 ya. Yang pertama hitam leres merah, ini sebagai masanya spool jalan ataupun stator. Yang kedua adalah kabel kuning, ini sebagai jalur utama ke penerangan. Ini masuk ke regulator ya, para penonton semua. Ini masuk ke bagian posisi soket sebelah bawah kiri ya, ini untuk warna kuning. Jadi ini masuk ke regulator langsung. Terus yang ketiga adalah kabel warna putih. Nah, ini kabel warna putih adalah sebagai ke pengisian aki plus. Masuknya ke regulator langsung. Posisinya ada di sebelah kanan atas yang ini ya. Di regulator ada di sebelah kanan atas, ataupun kiprok ada di sebelah kanan atas. Ini langsung masuk ke kiprok. Jadi kabel 2 ini dari spool jalan masuk ke regulator. Yang kuning di sebelah kiri bawah masuknya yang ini. Terus yang putih masuknya langsung ke regulator di sebelah kanan atas. Dapat dipahami ya para penonton semua. Jadi sudah 3 ya cara pengecekannya seperti itu. Nah, kemudian ini ada 2 kabel lagi ya. Ini kabel warna hijau. Nah, warna hijau dan kabel warna biru leres kuning. Untuk kabel hijau ini adalah fungsinya sebagai indikator untuk switch stator ya. Nah, untuk kabel warna hijau ini adalah indikator untuk switch stator. Ketika motor ini masuk di gigi 1 itu tidak akan bisa di stator ya. Nah, ini adalah warna hijau ataupun juga netral ya ini. Nah, ini saya sarankan di bagian kabel hijau ini tidak terlalu penting untuk di pengapiannya ya, seperti itu. Terus kabel warna biru leres kuning, nah ini adalah kabel pulser. Ini langsung masuk ke CDI. Jadi untuk kabel warna kuning, warna biru leres kuning ini dari pulser itu langsung masuk ke CDI. Nah, posisinya ada di sini ya. Ini langsung masuk dari spool jalan itu langsung masuk ke CDI. Nah, ini posisinya ada di sini. Di atas sebelah kiri. Nah, ini adalah kabel dari pulser ya, langsung masuk ke CDI. Nah, untuk pengecekan kabel ini, kabel pulser itu kita bisa gunakan dengan lampu LED ya, ataupun lampu LED. Lampu LED dikarenakan saya tidak punya ya untuk pengecekan lampu LED-nya. Dan untuk pulser biasanya di Kawasaki KLX 150 itu jarang yang kena ya para penonton semua.
Jadi untuk pulser di Kawasaki KLX 150 itu jarang yang kena. Dan biasanya kalau misalkan pulsernya itu kena ataupun rusak, kendala di motor ini ketika panas mati seperti itu, susah hidup. Nah itu ya. Jadi biasanya ketika motor habis dipakai misalkan panas, mati ya, dan susah hidup, biasanya ada di kendala di bagian pulser ini. Nah cara pengecekannya karena tidak ada lampu LED, mohon maaf ya para penonton semua. Dan mungkin di sini kita bisa menggunakan lampu LED ya. Kita yang satu kita tempelkan ke sini, terus yang satu kita tempelkan ke bodi ya. Nanti akan mengeluarkan sejenis percikan api ya, sejenis lampu itu ya. Nah kalau misalkan kita tempelkan seperti ini aja, sama ya. Nah ini satu ke sini masuk ke kabel warna hijau leres kuning, dan yang satu kita tempelkan ke masa. Nah seperti itu cara pengecekannya. Kalau misalkan ini dengkol itu tidak akan mengeluarkan arus ya. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Saya informasikan kembali untuk penyakit di bagian pulser ini, kuning leres biru leres kuning. Kalau misalkan pulser kena, motor susah hidup satu ya. Yang kedua ketika panas itu motor akan mati ya, cepat mati. Nah ini biasanya di bagian pulsernya ya. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Mohon maaf untuk pengecekan pulser ini saya tidak mempunyai lampu LED nya, dan jarang sekali yang kena di bagian pulser ini ya, kabel warna hijau leres kuning. Oke, kemudian kita sambungkan ya para penonton semua ke soketnya. Nah ini kita sambungkan kembali ya. Nah kalau misalkan di bagian spool jalan ini ya sudah diyakinkan bagus seperti itu, tidak ada kendala. Nah langkah yang harus kita lakukan sekarang adalah pengecekan di jalur CDI nya ya. Nah kalau di Kawasaki KLX kan posisinya suka berubah ya warnanya, tapi fungsinya sama saja, maksudnya warna kabelnya. Nah ini contohnya seperti ini ya berubahnya. Ini warna kuning tetap sama kuning, terus warna putih berubah jadi warna putih leres merah. Ini kabel ini langsung masuk ke kiprok 2 yang ini. Nah, ini. Nah, terus masa spool jalan ya, masanya spool jalan ini warna hitam berubah jadi hitam leres kuning. Nah ini masanya ini masanya spool jalan ya, berubah menjadi warna hitam leres kuning. Nah untuk warna hijau ini sebagai indikator untuk switch di saklar kanan ataupun netral ya ini. Nah ini berubah menjadi warna abu ya, abu apa ini ya. Nah itu. Terus kalau untuk warna pulser sama ya, tidak ada perubahan untuk bagian warnanya. Nah itu ya saya jelaskan sedikit. Nah kemudian kita cek di bagian CDI. Nah di sini para penonton semua yang lebih penting ya, yang lebih penting cara pengecekannya seperti apa. Oke, kita akan keluarkan kembali ya para penonton semua untuk di jalur CDI nya. Ini soketnya kecil-kecil ya. Nah, satu, terus
lagi, kita buka ya. Nah, oke, udah. Untuk di jalur CDI, para penonton semua bisa dilihat. Nah, untuk ini kabel warna hitam, ini ada 6, maaf ada 5 ya. Warna hitam leres kuning, ini adalah massa ya. Jadi ini diparalelkan dari bawah tadi, dari kabel yang warna hitam tadi. Nah, di sini. Ini dari spool jalan dari bawah ini berubah menjadi hitam leres kuning. Berubah menjadi hitam leres kuning. Ini adalah massa ya. Terus di soket ini CDI, pin soket CDI, ini ada massa. Jadi diparalelkan semua ya. Ataupun misalkan para brother di masa ini kita tempelkan aja ke bodi, misalkan ke sini, ya itu nggak apa-apa ya. Yang penting ini benar-benar massa. Jadi untuk kabel hitam leres kuning ini adalah massanya CDI. Dan saya beritahukan setiap komponen itu ada massa, ada strum. Di CDI ada massa, ada strum. Nah, untuk massanya CDI posisinya ada di sini ya. Kalau kita pasangkan soket pinnya berarti posisinya di sini ya. Nah, ini ada di sebelah kiri bawah ya. Nah, ini. Jadi posisinya ada di sebelah kiri bawah. Hitam leres kuning ini adalah sebagai massanya CDI. Jadi mau tidak mau ini harus tersambung ke massa ya. Ataupun kita membuat massa di bodi. Misalkan ini kita tempelkan kabel ini ke bodi, sama saja. Ataupun ground, ini ya disebut juga ground. Oke. Nah, kemudian untuk di jalur ini ya. Di jalur ini warna biru leres kuning. Nah, ini adalah sebagai pulser yang tadi dari spool jalan, dari stator. Dapat dipahami ya para penonton semua. Posisinya ada di sebelah atas kanan seperti ini ya. Ini adalah jalur dari pulser dari bawah stator. Pulser ini langsung masuk ke CDI. Posisinya ada di sebelah atas kiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada kabel warna hitam. Nah, untuk kabel warna hitam ini adalah keluaran dari CDI ya para penonton semua. Kabel warna hitam ini adalah keluaran dari CDI. Ini masuk ke coil ya. Masuk ke coil. Nah, kalau misalkan kita coba dipindah Bang. Nah, kalau misalkan kita geser kabel hitam ini adalah arus keluaran dari CDI ya para penonton semua. Ini adalah gunanya sebagai arus keluaran dari CDI. Nah, ini akan masuk ke sini ya. Oke, kalau kita diurut, nah ini akan masuk ke sini. Nah, ini ya, keluaran dari CDI. Jadi untuk kabel hitam ini adalah keluaran dari CDI Kawasaki KLX 150. Nah, ini masuk ke sini ya. Dan ini akan masuk ke coil ya, ke coil. Oke, kita geser ya para penonton semua. Akan masuk ke coil. Nah, untuk posisinya berarti ada di sini ya. Nah, bisa dilihat. Untuk posisinya ada di sini. Dan ini, nah ini ya. Dan ini juga rawan ya para penonton semua. Biasanya kabel ini kalau misalkan kena ke bodi, nah ini kabel ini kalau misalkan kena ke bodi itu akan berbet ya di bagian motor. Jadi kita harus gunakan lem ya di sini. Seperti itu ya. Jadi kabel warna hitam tadi masuk ke sini. Pastikan masuk ke sini. Nah, seperti itu.
Dan ketika kabel warna hitam tadi mengeluarkan arus dan motor ini tetap tidak hidup di bagian koilnya sini ya, maksudnya masuk ke sini, berarti kendala ada di kerusakan di bagian koil. Dan apabila motor ini tidak hidup di bagian koilnya seperti itu. Jadi seperti itu ya para penonton semua. Untuk kabel warna hitam tadi keluaran dari CDI itu harus dipastikan ada apinya ya. Nah, itu masuk ke sini ya. Ini kabel jalur hitamnya ini masuk ke sini. Nah, ini lagi-lagi berubah warna kabel merah ya. Jadi berubah warna kabel merah. Nah, pokoknya harus masuk ke sini ya. Dan ketika setelah kita cek di bagian kabel warna hitam tadi ada arusnya. Dan ketika motor ini diengkol terus di koilnya tidak ada arus. Nah, di sini di koil ini tidak ada arus, maka sudah dipastikan untuk koilnya yang rusak ya. Dengan syarat di bagian kabel warna hitam tadi keluaran dari CDI itu ada arusnya. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Jadi kabel hitam masuk ke sini. Oke, kita pindah kembali. Nah, ini yang 3 sudah. Terus ada 2 kabel lagi, kabel warna kuning leres merah. Ini adalah masuk ke relay stator ataupun bendik ya, di sebelah sini di bawah jok. Nah, posisinya ada di sini ya, posisinya di dalam jok, di bawah jok. Kabel ini langsung masuk ke relay stator. Fungsinya kabel ini adalah sebagai arus ketika kita tekan di bagian tombol stator, maka arus akan mengeluarkan maka kabel ini akan mengeluarkan arus ke CDI ya. Jadi seperti itu. Jadi saling ketergantungan ya. Ini adalah jalur apabila para penonton semua motornya tidak bisa di stator, cek juga di kabel warna kuning leres merah ini ya. Ini langsung masuk ke bendik ataupun relay stator. Dapat dipahami ya para penonton semua. Nanti 4 sudah. Terus yang terakhir adalah kabel warna coklat leres putih. Nah, coklat leres putih ini adalah kabel keluaran dari kunci kontak ya. Kabel keluaran dari kunci kontak berfungsi sebagai arus 12 volt ataupun arus aki ya. Seperti ini. Dari regulator masuk ke aki plus ya. Dari aki plus dikeluarkan lagi ya para penonton semua lewat regulator ke kunci kontak, dan dari kunci kontak itu akan mengeluarkan arus 12 voltnya ke sini. Ini adalah arus. Sekali lagi saya jelaskan kepada para penonton semua. Untuk kabel coklat leres putih ini adalah arus 12 volt dari kunci kontak ya. Berarti ini arus aki dari kunci kontak. Setelah di on kan kunci kontaknya, maka akan mengeluarkan arus 12 volt ke sini. Ini adalah arus yang menuju ke CDI. Kalau misalkan kita menggunakan kunci kontak, dan kalau misalkan kita tidak menggunakan kunci kontak, itu kita sambungkan aja langsung di bagian depan kunci kontaknya ya. Di sana ada arus warna jalur kunci kontaknya, itu harus kita sambungkan aja kalau misalkan kita tidak menggunakan kunci kontak. Nah, dikarenakan kita menggunakan kunci kontak, berarti ini adalah arus 12 volt
Setelah kunci kontak di-on-kan, maka akan mengeluarkan arus aki 12 volt ke CDI-nya. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Jadi untuk jalur kelima kabel ini adalah hitam leres kuning sebagai masanya CDI, biru leres kuning sebagai pulser dari bawah dari spool jalan masuk langsung ke CDI. Warna hitam adalah keluaran dari CDI, ini langsung masuk ke coil ya, yang sudah tadi saya jelaskan. Ini keluaran dari CDI, ini harus memercikan api ya. Terus warna kuning leres merah ini adalah arus yang menuju ke bendik stator seperti itu, relay stator ataupun bendik. Ketika kita tekan di bagian tombol starter, maka akan mengeluarkan arus ya ke sini ya, dapat dipahami ya para penonton semua. Terus ini adalah yang terakhir, kabel warna coklat leres putih, gunanya adalah sebagai arus 12 volt ya setelah kunci kontak. Jadi kita cek nanti semua ini ya. Jadi untuk kabel warna kuning coklat leres putih ini adalah arus 12 volt setelah kunci kontak ya, arus aki ini langsung masuk ke CDI seperti itu. Sekarang cara pengecekannya ya para penonton semua. Seperti biasa saya gunakan lampu riting. Nah, ini kita cek dulu di bagian ini kabel warna hitam leres kuning ya. Nah, ini hitam leres kuning. Oke, kita masukkan hitam leres kuning. Nah, ini kita masukkan aja. Ini sebagai massa yang sudah tadi saya jelaskan. Yang dari bawah spool jalannya ini adalah kabel warna hitam leres merah ya. Jadi untuk hitam leres kuning kita akan cek ini sebagai massanya CDI ya, apakah berfungsi atau tidak ya untuk massa ini. Terus yang satu kita akan coba ke arus 12 volt langsung ya. Nah, ke warna coklat leres putih kita on kan. Ini enggak pas. Nah, ini pas ya. Soketnya ini lumayan longgar. Nah, ini posisi arusnya ya, harus pastikan dulu ada. Nah, seperti ini. Jadi cara pengecekannya seperti itu ya. Oke, kita on kan kembali. Nah, ini masuk ya. Berarti arus keluaran dari kunci kontak normal. Nah, seperti itu. Jadi untuk kabel warna hitam leres kuning sebagai massanya CDI, kita masukkan ke kabel warna coklat leres putih. Ini sebagai arus 12 volt setelah kunci kontak ya. Ini arus aki, dan kita seperti ini kita gunakan lampu riting. Apabila posisi ini lampu riting hidup, kita on kan. Nah, hidup ya, berarti kunci kontak tidak ada masalah ya para penonton semua, dapat dipahami. Ketika kita sudah di jumper seperti ini posisinya, cara pengecekannya, dan kunci kontak di on kan, nah berarti di bagian kunci kontak tidak ada masalah ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan coba untuk jalur pengapiannya ya, untuk jalur CDI-nya, apakah CDI-nya hidup atau tidak ya para penonton semua. Nah, ini kabel warna hitam ini yang menuju ke coil ya. Kabel warna hitam ini kita masukkan aja ke sini ya, ke soket CDI-nya.
Oke, kita masukkan. Dan pulser kabel biru leres kuning kita pastikan sudah bagus ya dari bawah. Ini pulser, ini masanya yang barusan hitam leres kuning. Ini kabel hitam ini adalah keluaran dari CDI setrumnya ya para penonton semua. Nah seperti itu. Terus untuk kabel warna coklat leres putih sebagai arus 12 volt, setelah kunci kontak barusan kita cek sudah bagus ya. Ini kita akan cek juga untuk kabel warna kuning leres merah. Kuning leres merah kita akan cek. Nah, bisa dilihat ketika kita tekan di bagian stator maka akan mengeluarkan arus ke warna kuning leres merah. Dapat dipahami ya para penonton semua cara pengecekan untuk kabel warna kuning leres merahnya seperti itu. Untuk kabel kuning leres merah ini adalah biasanya kendala stator ya, kendala stator. Dan ketika kita tekan di bagian tombol stator maka akan mengeluarkan arus dari relay ataupun bendi ke sini ya, sampai sini. Oke, cara pengecekannya seperti barusan. Ini kita masukkan aja, kita gunakan lampu riting. Dan yang satunya boleh kita tempel ke bodi ya, ke sini, ataupun kita tempelkan ke kabel massa yang tadi. Nah, kabel warna hitam leres kuning. Nah seperti ini. Kita kunci kontak on dan kita tekan di tombol statornya. Ini harus mengeluarkan arus ya. Nah oke, kalau misalkan sudah seperti ini berarti bagus ya untuk arusnya. Oke, seperti itu. Terus cara pengecekan terakhir adalah pengecekan keluaran dari CDI-nya ya para penonton semua. Kita pasangkan kembali ya untuk soketnya. Nah ini terus kita akan buka soket yang ini ya. Nah jalur ini adalah jalur dari keluaran kabel hitam tadi. Nah ini para penonton harus dipahami, jalur keluaran CDI Kawasaki KLX 150 posisinya ada di sebelah kanan, di sebelah ini, di sebelah atas ya. Nah posisinya ada di sini. Ini adalah keluaran CDI ya para penonton semua, keluaran dari CDI. Nah ini akan masuk ke sini. Ini adalah arus yang menuju ke koil. Nah jadi ini adalah arus yang menuju ke koil. Cara pengecekannya seperti ini ya. Kita gunakan kabel bekas aja ya para penonton semua.
Ntar kita geser ya untuk kameranya. Nah ini saya gunakan kabel bekas. Kalau misalkan posisi sudah seperti ini ya, pengecekan di bagian spool jalan sudah bagus, tidak ada kendala dari bawah. Terus pengecekan di bagian kunci kontak arus 12 volt sudah masuk ya. Nah, di sini sudah ada maksudnya. Maka yang terakhir adalah keluaran arus yang menuju ke koil. Nah, ini harus mengeluarkan percikan api ya para penonton semua ketika kita engkol. Dan apabila ini tidak ada keluaran api ataupun tidak mengeluarkan percikan api, maka sudah dipastikan CDI-nya yang kena. Nah ini CD-nya yang kena ya. Sekali lagi saya jelaskan. Ketika dari spool jalan pengecekan sudah benar dan tidak ada masalah, terus kita cek di bagian jalur 12 voltnya di bagian kunci kontak ini sudah bagus ya, tidak ada masalah. Seperti tadi cara pengecekan jalur kunci kontaknya tidak ada masalah. Maka untuk yang terakhir adalah kita pengecekan di bagian jalur arus yang menuju ke koil keluaran dari CDI. Dan apabila ini tidak mengeluarkan percikan api, nah ini dari kabel ini ya para penonton semua, ini yang menuju ke koil, maka sudah dipastikan CDI-nya yang kena ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan coba ya para penonton semua, kita akan engkol apakah kabel ini akan mengeluarkan arus atau tidak ya. Oke, kita engkol. Kita tempel aja ke bodi ya para penonton. Nah. Oke, ini ada arus ya. Nah ini ada arus. Kalau sudah seperti itu, maka posisi motor ini pasti hidup ya. Ini adalah arus dari keluaran CDI. Dengan syarat di bagian kunci kontak arus 12 voltnya yang tadi yang kabel warna coklat LRS putih ini sudah ada ya untuk pengapiannya. Maksudnya kelistrikannya. Jadi kita pastikan dulu pertama dari spool jalan itu sudah bagus. Terus di komponen yang lainnya sudah bagus, dan yang terakhir kita cek di bagian kabel warna hitam yang ini. Nah kabel warna hitam yang ini harus mengeluarkan percikan api seperti itu. Jadi kita cek dulu di bagian kunci kontaknya, dan kunci kontaknya setelah bagus maka ini harus mengeluarkan api. Dan apabila ini tidak mengeluarkan api, setelah kita cek di bagian kunci kontak ini ada arus 12 voltnya, dan di keluaran kabel ini, kabel hitam ini tidak ada, maka itu yang rusak adalah CDI-nya. Nah kalau misalkan di bagian ini jalur ini tidak ada arusnya ya para penonton semua, tapi kita belum pasti di jalur kunci kontak ini benar. Nah kita pastikan dulu untuk jalur kunci kontaknya itu benar. Nah itu ya,
cara pengecekannya. Dan kemudian apabila kita setelah ini benar semua terus masih tidak keluar api, itu CDI-nya yang kena. Dan satu lagi nih para penonton ya, saya jelaskan. Ada di switch on off dari tombol kanan. Kalau nggak percaya saya buktikan sekarang ya pada para penonton semua. Oke. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Ini di atas, nah itu di sini. Ini off, ini on. Nah, ini motor bisa mati akibat ataupun hilang pengertian ya, karena switch on off ini ada yang nggak benar ya, ataupun ada yang nggak beres. Nah, bisa jadi di sini ya. Awas, ini juga harus kita perhatikan. Kalau misalkan kita off-kan ya, di off-kan nih, apakah ada arus atau tidak di keluaran CDI-nya. Oke. Nah, ini kita cek ya para penonton semua. Ini kunci kontak di on kan ya, kunci kontak di on. Kita engkol apakah ada arus atau tidak. Terus untuk ininya kita pastikan seperti ini ya. Nah, ini di off kan. Ini tidak akan mengeluarkan arus ya. Tidak akan mengeluarkan arus kalau misalkan di saklar on off sebelah kanan switchnya, di saklar on off sebelah kanan switchnya kita matikan. Coba bisa dilihat para penonton semua. Nah, ini tidak ada arus ya. Oke, ini kunci kotak on ya. Kalau kita on kan di sini, nah ini kita akan on kan. Oke, kunci kontak on. Nah, ini kunci kotak on, terus ini on. Terus kita cek apakah ada arus atau tidak. Oke, bisa dilihat. Kita engkol. Nah, dapat dipahami ya para penonton semua. Oke. Oke. Nah, itu berarti sudah ada arusnya. Dan dipastikan motor ini pasti hidup. Jadi seperti itu cara pengecekan pengapian pada motor Kawasaki KRX 150. Mumet ya para penonton ya. Jadi mudah-mudahan ini ilmunya bisa bermanfaat bagi para pecinta KRX Kawasaki 150. Dan mohon untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Apabila ada pertanyaan silakan para penonton semua tulis saja di kolom komentar ya. Dan di situ saya tuliskan juga nomor saya dan nomor WA saya di 0858 634 91419. 0858 634 91419. Insya Allah nanti saya akan bantu ya kepada para penonton semua. Jadi seperti itu cara pengecekan pengapian pada motor Kawasaki KRX yang hilang ya. Nah, kemudian kita sambungkan kembali untuk soket ini. Nah, ini juga kita harus pastikan tersambung ya untuk soket ini. Nah, terus di jalur ini apabila kena air biasanya suka berbet, cek aja jalur ini ya, dibersihkan jalur ini. Biasanya kalau setelah nyuci ya seperti itu. Oke, terima kasih banyak para penonton semua. Semoga untuk tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak dan salam otomotif.